Selamat sore saudara, sejak hari ini hakim di berbagai daerah cuti massal untuk menuntut kenaikan gaji dan tunjangan. Bagaimana dampak cuti massal hakim dan berapa sebenarnya besaran tuntutan para hakim termasuk berapa besarannya saat ini. Kami bahas semuanya di Sapa Indonesia Malam. Dan topik lainnya juga kami cermati adalah jumlah pengangguran usia muda 15 hingga 29 tahun di Jakarta sudah mencapai angka 70,37%. Apa visi calon gubernur mengatasi hal itu? Kami akan bahas untuk Anda di Sapa Indonesia Malam kali ini. Saya Tifa Solesa. Dan saya Audrey Chandra bersama Anda dalam Sapa Indonesia Malam hari ini. Saudara, 80 hakim yang tergabung dalam Solidaritas Hakim Indonesia mendatangi Mahkamah Agung. Mereka mengajukan tuntutan soal peningkatan kesejahteraan hakim berupa kenaikan gaji dan tunjangan. Solidaritas Hakim Indonesia meminta kelanjutan pembahasan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012. Para hakim menuntut kenaikan gaji dan tunjangan sebanyak 242%. Para hakim bercerita kecilnya gaji pokok dan tunjangan menyulitkan mereka memenuhi kebutuhan hidup. Wakil Ketua Mahkamah Agung non-yudisial Soeharto mengatakan usulan perbaikan kesejahteraan hakim telah disetujui Kementerian Keuangan. Saat ini ketentuan tersebut masih diproses di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menkumham. MA berharap peraturan itu segera diumumkan. Semaksimal mungkin negara harus berupaya menutupi celah bagi seorang hakim untuk berbuat yang menghinakan profesinya sendiri. Kalau saya bilang, lebih baik hakim itu menuntut, mengemis kepada negara daripada mengemis kepada pihak yang berperkara. Karena itu berat bagi kami, kami tidak semuanya berasal dari orang kaya yang bisa disokong hidupnya. Banyak juga kami dari masyarakat biasa yang ingin berbakti pada negeri Indonesia. Mungkin saya berbicara bergetar bukan apa, saya cinta Indonesia. Saya tidak suka Indonesia dianggap sebagai apa? Negara yang hukumnya sembarangan, bisa dibeli, bisa diapa. Sekarang nunggu proses nanti dari Menpan ke Menseknek, kemudian dari KPP ke Menkumham, ya insya Allah segera selesailah perubahan PP 94 itu. Nah, karena PP-nya belum keluar, besarannya saya tidak bisa dan belum mengerti, belum berani mengintip berapa besarannya, tetapi ada usulan dari mahkamah, ada usulan dari item itu yang gaji pokoknya kisarannya dia pakai rentang, tunjangan jabatan hakim juga pakai rentang. Perwakilan Solidaritas Hakim Indonesia juga menggelar pertemuan dengan Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Adgas. Mereka saudara mendesak pemerintah mengubah peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2012 tentang hak keuangan dan fasilitas hakim. Perwakilan Solidaritas Hakim Indonesia menyatakan Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Adgas merespons positif tuntutan para hakim. Namun Menkumham belum bisa menentukan berapa nominal kenaikan gaji para hakim. Menkumham akan membahas persoalan gaji hakim ini bersama pihak terkait seperti Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, Menteri Keuangan, dan Kepala Bappenas. Responnya positif, Pak Menteri akan seandainya nanti sudah selesai pembahasan mengenai nominal perubahan dari PP 94 tahun 2012 untuk harmonisasi akan dilakukan cepat oleh Kementerian Hukum dan HAM. Itu janjinya Pak Menteri hari ini. Dan juga apa yang kami sampaikan hari ini berkaitan dengan tuntutan kami akan
disampaikan kepada Pak Presiden. Apakah selesainya di era pemerintahan Presiden Jokowi atau di era Presiden terpilih Pak Prabowo Subianto? Nanti ini menunggu hasil pembahasan yang terjadi antara Mahkamah Agung dengan stakeholder terkait, Kementerian Keuangan, Komisi Judisial, dan Bappenas. Informasi berikutnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyebut DPR akan menggelar audiensi dengan hakim Selasa besok. DPR Saudara akan mendengarkan aspirasi para hakim yang menuntut kenaikan gaji dan tunjangan setelah 12 tahun tidak mengalami kenaikan. Oleh para anggota DPR adalah melakukan kegiatan-kegiatan. Nah besok itu misalnya kita bersama kawan-kawan itu akan menerima audiensi dari ikatan hakim yang akan memberikan atau memajukan aspirasi mereka terhadap kesejahteraan dan lain-lain. Hari ini suasana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan lebih sepi dari biasanya. Sebagian besar hakim mengambil cuti sehingga banyak persidangan ditunda hingga 1 pekan ke depan. Sekretaris Bidang Advokasi Pengurus Pusat Ikatan Hakim Indonesia yang juga Humas PN Jakarta Selatan Jumianto menyatakan banyak hakim yang ambil cuti sehingga banyak persidangan tak bisa digelar. Sidang hanya digelar untuk perkara pra-peradilan dan perkara yang masa penahanannya segera berakhir. Jumianto menyatakan cuti massal hakim dilakukan sebagai bentuk protes pada pemerintah. 12 tahun terakhir ini belum pernah mengalami kenaikan gaji dan tunjangan. Untuk perkara-perkara yang kecuali pra-peradilan dan perkara yang tidak bisa ditunda tadi, bisa ditunda seminggu atau 2 minggu. Nah itulah yang kemudian dijadikan dasar para hakim untuk melakukan cuti sebagai bentuk protes ekspresi daripada para hakim di Indonesia terkait dengan hak konstitusionalnya yang selama ini itu diabaikan oleh negara. Di tengah aksi cuti massal para hakim di Pengadilan Negeri Solo, Jawa Tengah tetap menggelar persidangan. Meski tak ikut gerakan cuti massal hakim, mereka tetap mendukung gerakan hakim menuntut kenaikan gaji dan tunjangan. Aksi cuti massal hakim tidak berdampak di Pengadilan Negeri Solo karena mereka masih bekerja seperti pada biasanya. Apabila ada penundaan, lebih karena sesuai dengan proses persidangan. Kalau ditunda sih penundaan yang wajar gitu. Mungkin acaranya memang kan setiap sidang biasanya seminggu ditunda untuk acara selanjutnya. Jadi kalau mengenai persidangan yang lainnya itu juga tidak terganggu, tidak terganggu dengan adanya aksi solidaritas ini, tidak mengganggu jalannya dan tidak berdampak juga terhadap pelayanan terhadap para pencari keadilan. Sejumlah hakim dan pegawai Pengadilan Negeri Makassar, Sulawesi Selatan mengikuti aksi cuti massal. Meski demikian, para hakim menyebut pelayanan publik masih berjalan seperti biasa. Sejumlah hakim menggelar orasi dan aksi kampanye di Jalan Kartini, Makassar terkait tuntutan kenaikan tunjangan dan gaji. Unjuk rasa diklaim akan digelar hingga tuntutan mereka ditanggapi pemerintah. Untuk aktivitas pelayanan publik yang berlangsung di PTSP tetap berjalan seperti biasa. Kami tidak abai dalam pemenuhan hak kepentingan daripada setiap warga negara. Putusan hak uji material itu sudah dari tahun 2018. Memerintahkan kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia untuk meninjau kembali PP 94 tahun 2012. Tetapi hal ini sama sekali tidak direspon oleh pemerintah. Kami kutip PP nomor 94 tahun 2012, gaji pokok hakim yang terendah dengan masa kerja 0 tahun, golongan 3A, sebesar Rp2.064.100. Nah, gaji pokok ini, saudara, naik seiring dengan jumlah masa kerja. Sementara yang tertinggi diberikan pada hakim golongan 4E sebesar Rp4.978.000 untuk hakim dengan masa kerja 32 tahun.
Nah, sementara untuk tunjangan hakim di tingkat pertama dari aturan yang sama, yakni PP nomor 94 tahun 2012 disebutkan, untuk hakim pratama di pengadilan kelas 2A sebesar 8,5 juta rupiah. Jumlah ini akan terus naik sesuai jenjang hakim dan tunjangan tertinggi diraih oleh hakim ketua atau kepala di pengadilan khusus 1A sebesar 27 juta rupiah per bulan. Untuk hakim di tingkat banding, tunjangan terendah sebesar 27,2 juta rupiah. Ini diberikan hakim madya muda atau setara dengan letnan kolonel di pengadilan militer. Tunjangan tertinggi diraih hakim ketua atau kepala sebesar 40,2 juta rupiah. Lalu bagaimana sebenarnya tuntutan para hakim dan apa respons dari Mahkamah Agung? Jurnalis Kompas TV Niko Anggriawan melaporkan langsung dari gedung Mahkamah Agung. Niko, sejauh ini bagaimana hasil pertemuan para hakim dengan Hakim MA? Apa sebenarnya tuntutan mereka yang disampaikan? Ya, Audrey dan juga saudara, apabila kita berkaca pada hari ini, yakni ada pertemuan dengan pimpinan Pusat Ikatan Hakim atau IKHI dan juga Solidaritas Hakim Indonesia dengan pimpinan Mahkamah Agung di gedung Mahkamah Agung Jakarta Pusat pada hari ini. Pertemuan atau audiensi ini sudah berlangsung pada pukul 13 waktu Indonesia Barat dan baru saja selesai sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat untuk membicarakan gaji dan tunjangan yang terkait dengan PP nomor 94 tahun 2012 yang mana dari peraturan tersebut gaji dan tunjangan para hakim ini tidak naik selama 12 tahun. Adapun apabila kita kaji terkait dengan gaji dan tunjangan para hakim apabila berdasarkan PP nomor 94 tahun 2012, hakim utama kelas 2 ini senilai 8,5 juta rupiah, hakim utama kelas 1 senilai 24 juta rupiah, dan ketua dan wakil ketua senilai 15,9 dan 38 juta rupiah. Dan apabila menuruti dinaikkan 242% menuruti permintaan para hakim yang melakukan audiensi pada hari ini, hakim utama ini nanti akan mendapatkan tunjangan kelas 2, hakim utama kelas 2 menjadi 20,57 juta rupiah, hakim utama kelas 1 menjadi 58 juta rupiah, dan juga ketua dan wakil ketua menjadi 27 dan 65 juta rupiah. Dan para hakim ini tadi juga dalam audiensi menyatakan bahwa gajinya ini mereka meminta tidak disamakan gajinya dengan pegawai negeri sipil biasa. Adapun selain dengan tunjangan dan gaji, mereka juga meminta jaminan keamanan terhadap keluarga hakim seperti anak dan istri dan keluarga inti. Dan mereka meminta kepada pemerintah bahwa jumlah hakim di Indonesia ini tidak sampai 10.000, melainkan hanya sekitar 7.000-an orang. Dan para hakim tadi juga meminta pada pemerintah untuk menjamin keluarga-keluarga inti dari para hakim. Dan kemudian jaminan kesehatan, dan di hakim daerah ini juga meminta keluarganya, anak dan istri atau keluarga intinya ini untuk dijamin kesehatan seperti dijamin oleh asuransi kesehatan seperti itu. Dan para hakim ini mengklaim bentuk protes pada hari ini adalah terkait dengan kesejahteraan hakim dan juga bentuk mempertahankan integritas bagi para pencari keadilan. Dan kemudian apabila kita berkaca dari Mahkamah Agung sendiri, ini mengatakan bahwa juga Mahkamah Agung juga telah memberikan surat kepada pemerintah, yakni Kementerian Keuangan dan juga Kemenpan RB terkait dengan 4 gaji pokok, tunjangan, pensiun, hingga tunjangan kemahalan dari para hakim. Dan juga mereka tadi juga telah menerima audiensi dan juga aspirasi-aspirasi dari para hakim untuk nantinya dijembatani atau disampaikan kepada pemerintah. Ini masih menarik kita tunggu pada Jumat besok. Menurut para hakim nantinya hasil audiensi dan respons dari pemerintah terkait dengan kesejahteraan para hakim, karena kita ketahui ini juga kesejahteraan ini sangat mempengaruhi integritas para hakim dan juga para pencari keadilan. Untuk sementara seperti itu. Kembali ke studio, Audrey. Niko, satu lagi, apakah dengan rencana besok pimpinan atau anggota DPR akan memimpin atau memanggil ya para hakim, ini bagaimana rencana dan kesiapan dari Solidaritas Hakim Indonesia yang hari ini bertemu dengan Hakim MA? Ya, menurut pernyataan dari Solidaritas Hakim Indonesia dan juga Ikatan Hakim Indonesia terkait dengan pertemuan dengan anggota DPR besok, ini rencananya akan dilakukan 10 pagi. Namun tadi disampaikan oleh
pihak IKAHI bahwa rute-rutenya ini nanti akan disampaikan kembali, informasinya akan disampaikan kembali. Mereka tidak memberikan informasi secara gamblang bagaimana besok skemanya. Mereka akan melakukan audiensi kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Yang pasti, yang saya ketahui informasinya adalah bahwa besok mereka akan melakukan audiensi dengan DPR RI pukul 10 waktu Indonesia Barat. Audrey. Setelah hari ini ke Mahkamah Agung, besok Solidaritas Hakim Indonesia rencananya akan ada audiensi dengan anggota DPR di gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Terima kasih laporannya jurnalis Kompas TV Niko Anggriawan. Saudara, kita ke sorotan lainnya. Ini soal rencana rumah dinas anggota DPR diganti tunjangan. Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar mengecek rumah dinas anggota DPR di Kalibata, Jakarta Selatan yang dianggap sudah tak layak. Indra bilang rumah dinas anggota DPR sudah banyak kerusakan. Indra mengungkap setiap harinya ada saja 15 laporan keluhan yang masuk terkait kondisi rumah dinas DPR melalui aplikasi pelayanan rumah jabatan anggota Kalibata atau Perjaka. Sejumlah kelurahan atau keluhan terkait dengan kelayakan rumah dinas seperti kebocoran atap rumah, banjir, adanya tikus hingga rayap. Sekjen DPR melalui kesepakatan pimpinan fraksi memutuskan mengganti fasilitas rumah dinas menjadi tunjangan perumahan. Besaran tunjangan rumah dinas masih dikaji. Sebenarnya di samping